Çempiyonumuz Asya'da. Elhamdülillah. Vamos. Vamos. Uzbekistan. Uzbekistan. İnşallah. Hammaga rahmat aytaman. Fantastik edi. O'sha it is fantastic. Thank you. O'zbekiston muxlislarini hammaga O'zbekiston butun O'zbekiston bizga ishon beradi. Hammani g'alaba bilan tabriklayman. O'zbekiston! Daqara tuqur, daqara The program of our naturalizations right now is no longer just a naturalized, basically bring, players from other regions. Memiliki kedekatan emosional dengan latar belakang hubungan sejarah yang panjang antara Indonesia dan Belanda, membuat para pemain keturunan Indonesia Belanda semakin yakin untuk memutuskan pilihan membela tanah leluhurnya Indonesia. PSSI siap tambah pemain naturalisasi untuk Timnas U17 di Piala Dunia U17 Qatar. Jadi perwakilan Belanda di Piala Dunia U17, KNVB siap berikan dukungan pada Indonesia mewakili Belanda di Piala Dunia 2025 Qatar. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. The program of our naturalizations right now is no longer just a naturalized. PSSI siap tambah pemain naturalisasi untuk Timnas U17 di Piala Dunia U17 Qatar. Doesn't have Indonesian blood. Kelimpungan saat menghadapi Korea Utara dengan skor 6-0, Nova Arianto mengajukan pada PSSI agar segera menambah sejumlah pemain keturunan di timnas kelompok umur U17. Kalau di AFF, lagi di kualifikasi atau Piala Asia, mungkin dengan pemain yang ada saat ini kita sangat mampu lah untuk bersaing di sana. Tapi dengan level Piala Dunia yang pastinya akan lebih di atas yang di Piala Asia, pastinya depannya kita akan lebih fokus lagi ya, terutama dari kita melihat posisi mana saja yang perlu ada tambahan pemain dan kita akan cari opsi nanti kita lihat seleksi pemain ada dan tidak terlepas dengan opsi-opsi pemain diaspora yang mungkin akan kita coba kita lihat. Jelang menatap Piala Dunia U17 yang akan digelar di Qatar pada bulan November mendatang, Nova Arianto melaporkan pada PSSI, problem utama pemain lokal Indonesia berada pada fisik dan stamina pemain. Nova Arianto berharap agar Timnas U17 juga menaturalisasi sejumlah pemain keturunan yang akan meneruskan generasi Timnas senior nantinya. Timnas Indonesia telah mencatatkan sejarah dengan menembus Piala Dunia melalui babak kualifikasi, yang mana, di Piala Asia U17 edisi kali ini, semua negara Asia Tenggara sudah lebih dulu berguguran sejak fase grup. Australia yang dikenal sebagai negara langganan Piala Dunia, namun di Piala Asia U17 2025, mereka tak berkutik dan harus didepak dari Piala Asia dan gagal menembus Piala Dunia U17. Begitupun dengan Vietnam dan Thailand. Kedua negara tersebut benar-benar dibuat babak belur di Piala Asia U17. Hanya Indonesia yang menjadi satu-satunya negara perwakilan ASEAN demi dapat bersaing di Piala Dunia U17. Rencana penambahan pemain diaspora kini sedang menjadi pembahasan dan kemungkinan akan segera dipersiapkan untuk tampil di Piala Dunia U17 Qatar. Hancur lebur di babak kualifikasi Piala Dunia, Timnas Belanda U17 gagal lolos ke Piala Dunia 2025 Qatar. Timnas Belanda U17 benar-benar kalah bersaing dari tim underdog di kualifikasi Piala Dunia U17. Sejatinya, Timnas Belanda U17 lolos ke fase akhir kualifikasi Piala Eropa U17 2025, yang sekaligus menjadi ajang kualifikasi Piala Dunia U17 2025 Qatar. Namun mereka harus tumbang di turnamen tersebut. Timnas Belanda U17 tergabung di grup A4 bersama Portugal, Serbia dan Hungaria.
Semua pertandingan yang berada di grup A4, seluruhnya digelar di markas Portugal, dan hanya juara grup yang bisa lolos ke Piala Dunia U17 2025 Qatar. Sepak bola Belanda, yang juga dikenal dengan permainan menyerang total football, namun mereka harus rela gagal lolos ke Piala Dunia U17. Dari sejumlah pertandingan yang dijalani timnas Belanda U17, hasilnya, tim berjuluk The Oranje harus kalah 1-3 dari Portugal. Mereka juga dipermalukan Serbia dengan skor tipis 0-1, timnas Belanda U17 juga harus rela ditahan imbang oleh Hungaria dengan skor 2-2. Hasil klasemen akhir dari semua laga tersebut, timnas Belanda U17 pun harus finish sebagai juru kunci di grup A4, dengan raihan 1 poin. Dari capaian tersebut, timnas Belanda yang dikenal sebagai salah satu raksasa Eropa, dengan permainan sepak bola atraktif menyerang total football, dan tragisnya, mereka harus rela tersingkir dari turnamen lebih awal. Tim yang dikenal dengan kekuatan sepak bola negara kawasan Eropa Barat ini, harus gagal ambil bagian di Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Qatar, pada tanggal 3 hingga tanggal 27 November tahun 2025. Di saat yang bersamaan, hal itu justru berbanding terbalik dengan pencapaian spektakuler timnas Indonesia U17. Jika timnas Belanda U17 harus finish menjadi tim juru kunci, timnas Indonesia U17 justru mengukuhkan posisi sebagai negara yang lolos ke Piala Dunia dengan menyandang juara grup. Selain lolos ke Piala Dunia, timnas Indonesia U17 juga lolos ke babak perempat final Piala Asia U17. Dan yang membuat banyak pihak semakin terkejut adalah, ternyata timnas Indonesia U17 lolos ke perempat final Piala Asia, hanya dengan membutuhkan 2 pertandingan saja. Sejatinya Indonesia masih menyisakan 1 laga melawan Afghanistan, namun skuad Garuda Muda asuhan Nova Arianto sudah mengukuhkan posisi dengan catatan gemilang. Indonesia menang 1-0 atas Korea Selatan, serta menghajar Yaman dengan skor 4-1. Dari hasil 2 laga yang sangat meyakinkan itu, Indonesia memastikan diri lolos ke Piala Dunia, sekaligus lolos perempat final Piala Asia U17 dengan menyandang juara grup C. Koleksi 6 poin dari 2 laga tersebut, membuat skuad Garuda Asia julukan timnas Indonesia U17, sudah tak mungkin bisa digeser oleh tim lain, termasuk Korea dan Yaman. Sekalipun poin Indonesia masih berpotensi disamai oleh Korea Selatan atau Yaman, namun timnas Indonesia sudah terlebih dulu unggul head-to-head atas Korsel dan Yaman yang keduanya sudah dikalahkan Indonesia. Kedua negara tidak mungkin lagi bisa menggeser kedudukan teratas timnas Indonesia. We are all Indonesia. You can see, even when we play away, we lose against Australia. Doesn't matter. We always give 100%. Memiliki kedekatan emosional dengan latar belakang hubungan sejarah yang panjang antara Indonesia dan Belanda, membuat para pemain keturunan Indonesia Belanda semakin yakin untuk memutuskan pilihan membela tanah leluhurnya Indonesia. It's no longer just a naturalized, basically bring, a players from other region. In a way, doesn't have Indonesian blood. When we connect to them, we want them really part of these nations, respecting the relation of the 2 countries. And both countries win about these programs, right? I mean, suddenly the 2 countries very close because of the football. The cultures between the family become tied up. Yeah, this is something is good actually for both nations. So we build the cultures, we build the trust. So this is why when they've come to play for our national team, it's really there. It's not just I'm gonna, right? They are present. Jay Indes and Tom was meeting with a supporter last night, and they say, "I'm Indonesian." Of course, we don't deny how the Dutch has developed football during their young times and the family present, but this is why we've been very close. Walau Belanda gagal lolos ke Piala Dunia U17, namun Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB memberikan ucapan selamat pada Indonesia yang sudah berhasil menembus turnamen terbesar sejagat itu. KNVB melalui laman resminya memberikan ucapan selamat pada Indonesia, tak hanya sekedar ucapan selamat saja, bahkan KNVB berkomitmen tetap memberi dukungan pada Indonesia. KNVB berharap agar Indonesia bisa meraih hasil terbaik di Piala Dunia di Qatar nantinya.
Begitu harmonisnya hubungan kedua negara ini, bahkan KNVB tetap memberikan perhatian khusus bagi sepak bola Indonesia yang kini sedang berkembang. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya, bye YT Real.